Hey Youth, apa kabar? Gimana kabar kalian semuanya? Pastinya luar biasa dan sukacita. Dan welcome home buat setiap kalian semuanya yang barusan join di ibadah GMS Youth hari ini. Oke, buat setiap kalian yang rindu join untuk gabung di CG, sebuah komunitas setiap anak-anak muda, kalian bisa hubungi di line kami di @line_msyouth. Dan kalau kalian rindu untuk memberikan persembahan, perpuluhan, dan diakonia, kalian bisa mentransfer yang ada di bawah berikut ini. Kalian rindu untuk beribadah? Sudah nggak sabar untuk beribadah? Kita berdoa. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan hidup kami. Kami mau beribadah Tuhan, biarkan roh-Mu hadir di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Siap untuk beribadah? Semangat dan sukacita. Bye, God bless. Shalom Youth, apa kabar kalian hari ini? Kita mau sama-sama puji Tuhan, yuk. Tuhan Maha Mulia, namun Kau memilihku. Bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu, sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu, sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Praise you God, karena Kau bebas merdeka, pulih masa depanku. Pakailah segenap hidupku untuk kemuliaan-Mu. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu, sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus. Bangkit dan bersinar bagi-Mu, masyurkan kebesaran-Mu, ku sorakan tinggi nama-Mu, hanya Kau Yesus.
dan bersinar bagimu, masyurkan kebesaranmu, ku sorakan tinggi namamu. Hanya kau Yesus, hanya kau Yesus, hanya kau Yesus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Yes God, we come to you Jesus. Yes Lord, Jesus. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Jesus, we worship you, oh Lord. Tinggikan namamu, tinggikan namamu Tuhan. Mengagungkan nama Yesus, meninggikan namamu. Oh, we worship you Lord, we worship you God. We bring a new song for you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Yes God, layaklah segala bangsa
segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk kami menyembah dan meninggikan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan firman-Mu boleh meneguhkan setiap kami dan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Halo semuanya, Shalom. Gimana kabar kalian semuanya? Pastinya luar biasa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang ngasih kesempatan buat saya bisa berada di tempat ini, bisa sharing di hadapan kalian semuanya. Dan hari ini tetap sama, kita belajar tentang melayani, serving others. Kita akan belajar tentang melayani sesama. Dan minggu-minggu lalu kalau kita belajar tentang melayani, dan hari ini kita akan belajar melayani yang sama. Dan saya akan sharing tentang melayani yang sangat simpel. Semoga kalian bisa belajar dan siapkan bolpen, buku kalau kalian mau tulis dimanapun kalian berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, thank you untuk hari ini. Mengucap syukur buat hari yang luar biasa. Ajar kami Tuhan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Hari ini kita belajar hal yang sama, yaitu tentang melayani. Salah satu teladan yang kita bisa belajar tentang melayani yaitu teladannya Tuhan Yesus. Di mana Tuhan sudah ngasih teladan yang luar biasa. Di mana Tuhan sudah mengasih contoh yang luar biasa untuk kita semua di saat Tuhan melayani. Dan kalian tahu ketika Yesus memberi makan banyak orang, ribuan orang, gimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir setiap roh jahat. Kita sudah tahu semuanya gimana teladan yang Tuhan kasih buat setiap kita. Dan kita bersyukur kalau kita memiliki Tuhan yang sungguh luar biasa dan pribadi yang sungguh wow bagi saya. Dan hari ini saya juga bersyukur saya bisa melayani kalian semuanya. Saya bisa sharing, saya akan sharingkan tentang melayani yang sangat simpel, di mana kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama belajar meniru teladannya Tuhan Yesus. Sebelum kita masuki poin-poin berikutnya, kita buka di kitab Yohanes 13 ayat ke-12. Saya bacakan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saya ulangi ayat ke-15, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Firman Tuhan sangat jelas, yaitu dikatakan di ayat 15, aku sudah memberikan teladan kepada kamu.
yaitu tentang membasuh kaki. Melayani bagi saya adalah memberikan apa yang kita bisa lakukan kepada orang lain. Meluangkan waktu kepada orang lain. Kita tidak egois, kita tidak mementingkan diri sendiri, tapi melayani adalah kita meluangkan waktu, kita memberikan waktu pada orang-orang yang di luar sana. Hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melayani adalah kita harus memiliki hati yang penuh dengan mengasihi. Yang pertama itu, mengasihi dan melayani adalah sebuah teman, adalah sebuah sahabat yang saling berhubungan satu sama lain. Di saat kita mengasihi, kita akan bisa melayani orang tersebut. Ada amin? Di saat kita melayani, kita akan belajar untuk mengasihi orang tersebut. Sama halnya dengan Tuhan. Gimana Tuhan merendahkan dirinya. Di mana Tuhan membungkuk, membasuh kaki murid-muridnya. Dan salah satu yang Tuhan basuh adalah muridnya, kalian tahu siapa? Yudas. Dan Yesus tahu, dan Tuhan Yesus tahu kalau Yudas adalah seorang pengkhianat. Tapi Yesus tidak melihat itu semua. Yesus tetap merendahkan dirinya. Dia tetap mengasihi Yudas. Dia membasuh kakinya. Dia membasuh kakinya dengan penuh kasih. Di saat kita melayani, kita akan tahu sifat orang yang kita layani. Di saat kita melayani, kita akan mengerti gimana dia memiliki sebuah karakter. Kenapa dia kepahitan. Kenapa dia cepat marah? Kita akan tahu. Di saat kita melayani, kita akan belajar untuk mengasihi orang tersebut. Jadi hati kita harus penuh dengan kasih Yesus untuk kita bisa melayani. Jadi hati kita harus penuh dengan kasih Kristus di saat kita mau melayani. Ada amin? Ada amin semuanya? Tanpa kasih kita nggak bisa melayani. Pastikan hati kita penuh dengan kasih Kristus saat ini. Dimanapun kalian berada. Dimanapun kalian berada, hati kita harus dipenuhi oleh kasih Yesus. Dan di saat kita melayani, kita gak bisa memilih-milih orang. Yesus tidak memilih murid-muridnya. Yesus tetap melayani murid-muridnya. Meskipun muridnya berkhianat pada Yesus. Yaitu salah satunya Yudas, Petrus. Kalian tahu sendiri, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Tapi Yesus tetap mengasihi. Tapi Yesus tetap mencintai. Ada amin semuanya. Sangat simpel. Hal yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kita harus belajar mengasihi orang-orang sekitar kita. Kita harus memiliki hati belas kasihan untuk mereka semuanya. Agar kita bisa melayani mereka. Entah dia orang berdosa, entah dia orang yang jahat. Mungkin entah dia sudah mengata-ngatai kita. Kita harus mau belajar melayani mereka. Kita harus mau terus belajar mengasihi mereka. Karena kasih dan mengasihi dan melayani itu sebuah hubungan yang sangat dekat. Sebuah hubungan sangat luar biasa. Dan itu nggak bisa terpisahkan. Hari ini dimanapun kalian berada, belajarlah untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar hidupmu dan layani mereka. Dan hari ini kalau saya mau sharing, saya adalah produk dari pelayanan. Sebelum saya mengenal Tuhan, sebelum saya bertobat, saya adalah pribadi yang minder. Saya adalah pribadi yang nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya nggak memiliki sebuah purpose, saya nggak memiliki sebuah tujuan. Saya tidak memiliki sebuah dreams, mimpi, harapan dan semuanya. Tiba-tiba ada teman yang datang. Dia setiap hari ke saya. Dia setiap hari datangin saya. Dia setiap hari doakan saya. Saya setiap hari diajarin tentang firman Tuhan. Saya terus saya join komsel. Dia nggak henti-hentinya teman saya
ngajari saya tentang firman, berdoa, banyak hal yang teman saya sudah ajarin. Dia luangkan waktu untuk saya. Begitu luar biasanya teman saya melayani saya waktu itu. Dari situ saya mengenal Kristus, dari situ saya mengenal kebaikan Tuhan Yesus. Terkadang dunia tidak perlu khotbah, tapi terkadang dunia juga memerlukan sebuah tindakan. Kita nggak bisa kita menjadi dampak. Firman Tuhan ngomong, jadilah terang dan garam, jadilah dampak. Tapi kalau kita nggak melayani orang-orang di sekitar kita nggak bisa menjadi terang dan garam. Kalau kita nggak melangkah, kalau kita tidak melayani orang-orang di sekitar kita. Ada amin. Hal yang perlu kita lakukan yang kedua adalah, yaitu melangkah. Melangkah adalah berjalan menuju kepada orang-orang yang kita bisa layani. Ada amin semuanya. Melangkahlah. Ketika kita bangun tidur, coba pikirkan apa yang aku bisa lakukan untuk hari ini. Apa yang aku bisa perbuat untuk hari ini. Bukan gimana caranya aku mendapatkan berkat. No, coba bangun tidur, yaitu adalah apa yang bisa aku lakukan untuk hari ini. Melangkah, carilah orang-orang yang memang butuh kita. Carilah orang-orang yang membutuhkan kasih-Nya Tuhan melalui kehidupan kita dan layani mereka. Banyak orang-orang di luar sana itu membutuhkan namanya kasih Kristus. Banyak orang-orang di sana membutuhkan itu yang namanya cinta. Orang-orang di luar sana banyak yang lonely, kesendirian. Gak tahu harus kemana mereka. Kita ini yang sudah percaya Tuhan, kita harus melangkah datangi mereka. Kita harus melangkah, kita support mereka dan layani mereka. Apa yang kita bisa kasih, apa yang kita bisa beri, apa yang kita bisa support untuk mereka. Taruh itu di dalam hidupmu, melangkah. Ke teman-temanmu, ke keluargamu, dimanapun kau berada, dan layani mereka, kasihilah mereka, melangkah, lakukan sesuatu. Ada amin? Lakukan sesuatu. Sama halnya dengan Yesus. Tadi di ayat yang ke 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kita harus saling membasuh kaki. Maksudnya membasuh adalah kita saling untuk melayani satu sama lain. Melangkah. Berjalan. Cari. Dan di saat kita melayani pastinya kita harus meluangkan waktu buat orang-orang yang kita layani. Saya juga belajar untuk melayani ketika ada orang sharing, ketemu dengan saya, dengan secara pribadi ketika dia konseling, datang ke saya setiap anak-anak muda. Saya belajar untuk melayani mereka. Saya belajar untuk mendengarkan mereka cerita. Saya belajar untuk taruh ke ego aku. Saya belajar mau taruh setiap kedagingan aku. Saya melayani mereka, saya doakan mereka. Dan mereka mengalami sesuatu yang luar biasa. Melangkah. Melangkah yang dimana kita taruh ego kita. Melangkah yang dimana kita taruh kedagingan kita. Melangkah yang dimana kita meluangkan waktu untuk setiap mereka. Untuk mereka bisa dilayani dengan baik. Sekali lagi karena banyak orang-orang di luar sana itu membutuhkan kita semuanya. Banyak orang-orang di luar sana itu membutuhkan kasih Kristus. Melangkah, carilah teman-temanmu yang membutuhkan Tuhan. Yang dia sendiri, yang dia udah jauh dari Tuhan. Yang dia mungkin hidupnya gak karuan. Layani mereka. Sekali lagi di saat kita melayani, kita akan belajar untuk mengasihi mereka. Di saat kita melayani, kita akan mengerti gimana keadaannya dia. Ada amin? Ada amin semuanya?
Yang ketiga adalah apa yang kita perlu lakukan untuk kita bisa melayani. Kalau pertama, hati yang penuh dengan kasih, hati yang penuh dengan mengasihi. Yang kedua, melangkah. Dan yang ketiga adalah kita harus memiliki sebuah tujuan. Kita melayani mereka karena kita rindu orang itu diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita melayani mereka karena kita rindu orang yang kita layani itu bisa mengenal Kristus. Kita rindu orang yang kita layani biar dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Misalnya kalau dulu saya itu orangnya minder. Sekarang saya nggak minder lagi. Karena saya tahu di dalam hati saya ada Kristus. Nah, kita melayani buat orang-orang yang minder. Biar mereka tahu kalau mereka milik Kristus. Saya tuh orangnya minder banget. Ngomong di depan kamera kayak gini. Di depan kalian semuanya. Aduh, ampun. Keringet dingin sampai saat ini sih. Tapi saya sadar kalau saya sudah ditebus oleh Tuhan. Ada amin. Kita harus memiliki sebuah tujuan di saat kita melayani. Karena kita memberikan yang terbaik, karena kita rindu. Sama aja saya kalau kalian dengerin berapa bulan yang lalu tentang keluarga, saya belajar untuk melayani mama saya dan akhirnya mama saya mengenal Tuhan. Saya belajar untuk melayani adik saya dan akhirnya adik saya untuk kenal Tuhan. Kita harus memiliki sebuah tujuan kenapa kita melayani. Dan tujuannya adalah biar orang kita layani menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Setiap harinya, every day, every time, setiap waktunya. Ada amin? Yang pertama tadi apa? Kita harus memiliki hati yang mengasihi. Yang kedua, kita harus melangkah. Yang ketiga, kita harus memiliki sebuah tujuan. Dan di saat kita melayani pun, kita harus memiliki hati hamba. Hati hamba adalah kita tidak membutuhkan suatu pujian atau wow ini loh yang aku habis layani dia sekarang jadi baik. No. Semuanya itu tentang kemuliaan Tuhan. Di saat kita melayani, apa yang kita bisa kasih buat orang tersebut. Bukan apa yang fokus kita, bukan kamu nanti ngasih aku apa ya, enggak. Tapi apa yang kita bisa kasih, apa yang kita bisa beri buat orang tersebut biar menjadi lebih baik lagi. Bukan fokusnya tentang pujian, tentang uang, tentang dapat dapat wow kamu luar biasa. No. Kalau kita dipuji, bilang aja thank you dan kembalikan semua ke Tuhan dan kembalikan semuanya kepada Tuhan. Biarkan semua itu tentang Yesus. Kita nggak boleh sombong. Kita nggak boleh tinggi hati. Ada amin? Kita harus memiliki hati hamba tanpa pamrih. Melayani semua. Ketika ada orang yang datang ke kita mungkin datang mau sharing, mau curhat. Kita belajar dengarkan dia. Jangan, mana uang? Kamu sudah sharing sama aku, tak kasih solusi. No. Kalau kita dipuji bilang, thank you ya udah ngasih solusi. Sama-sama dan kembalikan semua itu untuk Tuhan. Dan kita harus komitmen melayani mereka. Kita harus komitmen untuk selalu step by step melayani orang tersebut. Komitmen, setia sampai orang tersebut mengalami perubahan yang lebih baik lagi setiap harinya. Sama seperti saya. Teman saya komitmen, dia hampir setiap hari datangi ke kos saya, ke rumah saya. Dia selalu datangi saya di mana saya berada. Dia selalu dia injili saya. Dia ajak makan saya setiap hari. Akhirnya saya mengalami sebuah perubahan yang luar biasa. Jadi di saat kita melayani, pastikan hatimu menjadi hati hamba tanpa pamrih, tidak
tidak sombong ketika engkau melayani orang tersebut dan orang tersebut sukses, kaya. Jangan, ini loh aku dulu yang melayani, aku pemimpinnya. No, taruh semuanya itu. Biarkan hatimu tetap kudus, biarkan hatimu tetap bersih di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan untuk Tuhan. Di saat kamu jadi leader saat ini dan kamu memimpin banyak teman-teman, banyak anak-anak muda dan mereka berhasil semuanya, kita nggak boleh sombong. Hati kita tetap kudus di hadapan Tuhan, hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Ada amin. Dan di saat kita melayani pun, hidup kita harus balance antara satu sama lain. Antara keluarga, studi, dan pelayanan. Jangan sampai kita sibuk pelayanan terus. Kita sibuk memimpin komsel. Kita sibuk menjangkau. Tapi studi kita hancur-hancuran. Tapi keluarga kita hancur-hancuran. Kita harus balance tentang itu semuanya. Kita harus balance, satu sama lain harus balance. Kita nggak mau juga dong menjadi batu sandungan. Kita serius nih melayani. Tapi keluarga kita hancur-hancuran. Studi kita hancur-hancuran. Kita harus balance. Kita harus melayani semuanya. Keluarga kita, studi kita harus belajar. Semuanya itu penting. Itu semua itu prioritas utama. Belajar penting. Buat masa depan. Keluarga juga penting. Pelayanan juga penting. Jadi semuanya itu penting. Maka dari itu kita harus balance atau satu sama lain. Saya tinggal di Surabaya. Dan keluarga saya tidak tinggal bersama saya di Surabaya. Dia ada di luar kota. Dan gimana caranya saya bisa melayani keluarga saya? Ketika saya pulang ke rumah, di mana mama saya tinggal, adik-adik saya tinggal, saya belajar tuh untuk meluangkan banyak waktu bersama dengan keluarga saya. Saya taruh pelayanan saya taruh semuanya. Gimana saya fokus dengan keluarga saya? Yang sering saya lakukan adalah gimana saya kadang ngantar mama ke pasar, ikut masak, bantu mama masak gitu. Nemeni adik belajar, nemeni dia main, dengerin mama cerita, kadang mijetin mama. Saya mulai bangun itu pelayanan bersama dengan keluarga. Setiap harinya kalau saya pulang ke rumah. Kalau saya pun ada di Surabaya, kadang saya selalu telepon seminggu 2-3 kali. Jadi tetap keluarga tidak terlupakan. Tetap berkomunikasi. Jangan sibuk pelayanan tapi keluarga dilupakan. Oh, keluarga itu juga penting. Kita harus mengasihi keluarga kita. Dimanapun kita berada, kita harus mengasihi mereka. Studi itu juga penting. Sampai kita sibuk pelayanan, tapi nilai kita anjlok. Nilai kita di sekolah anjlok, di kuliah anjlok. No, Tuhan gak mau itu. Tuhan pengen semuanya bagus. Pelayanan bagus, keluarga bagus, studi bagus, pekerjaan bagus. Gimana caranya? Fokuslah ya belajar. Kalau kamu kuliah ya kuliah aja. Fokus. Kalau di luar jam kuliah, kalau ada pelayan ya pelayanan. Ngerti ya? Fokus belajar. Di pekerjaan juga. Fokuslah untuk bekerja. Tapi di dalam pekerjaan juga pun kita bisa melayani orang-orang di pekerjaan. Misalnya ketika dia stres, banyak pekerjaan numpuk. Deadline dari bos. Kita bisa bantu dia, kita bisa support dia. Semangat ya. Kita bisa doakan dia. Ada amin. Kita bisa melakukan pelayanan dimanapun. Dan kita harus balance semuanya. Di saat kita capek untuk melayani, ingatlah lagi kenapa kita ada di sini. Pasti kita kan, di saat kita melayani, pasti kita akan merasa berada di titik nol. Yang dimana kita capek. Tapi ingatlah di saat kita capek melayani, kita harus ingat kenapa kita ada di sini. Ingatlah kalau kita udah ditebus oleh Tuhan.
ingatlah lagi itu. Ingatlah lagi. Dan saya sangat bersyukur sih, saya memiliki sebuah teladan yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus, di mana dia turun dari surga, turun ke bumi, melepaskan mahkota, baju kemuliaannya, menjadi manusia, melayani kita semua. Dan Yesus disalib di kayu salib, dan dia tidak marah sama sekali. Itu sebuah teladan yang luar biasa. Dan hari ini, dengan melayani, kita akan paham akan cintanya. Dengan melayani, kita akan paham akan kasihnya. Terjemahkan rasa cintamu akan Tuhan itu dengan melayani. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Terjemahkan rasa cintamu akan Tuhan itu dengan melayani. Wow, keren banget. Ada sebuah quotes dari teman saya ketika saya baca buku. Rahasia hidup melayani adalah bahwa dia tetap hidup selaras dengan Tuhan sepanjang waktu. Saya ulangi sekali lagi ya. Rahasia hidup melayani adalah bahwa dia tetap hidup selaras dengan Tuhan sepanjang waktu. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan melayani. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan mengasihi. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan melangkah. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita akan memiliki sebuah tujuan. Kenapa kita harus melayani? Ada amin. Dan melayani adalah tidak lagi memikirkan diri kita sendiri. Melainkan melayani adalah memikirkan orang lain. Dan kita tidak egois. Sangat simpel. Mau belajar untuk melayani sesama, siapapun itu. Orang jahat, orang yang berdosa, orang yang menyakiti kita. Mungkin orang itu membenci kita. Kita harus merendahkan diri kita. Seperti Tuhan Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Dan di dalam hati Tuhan Yesus gak ada rasa dendam. Tapi di hati Tuhan berlimpah kasih, 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 dan kasih. Gimana kita menjadi berkat buat orang lain? Layanilah mereka. Gimana kita bisa menjadi berkat buat banyak orang di dunia ini? Layanilah mereka. Ada amin? Saya mau kita belajar bersama-sama untuk melayani orang-orang di luar sana. Kita mau sama-sama belajar untuk mengasihi orang di luar sana. Saya nggak tahu gimana keadaan kalian. Kalau kalian mungkin susah banget untuk melayani, susah banget untuk mengasihi. Pesan saya adalah, datanglah ke Tuhan. Penuhi hidupmu oleh kasih Kristus. Datanglah ke Yesus. Berdoalah, Tuhan, penuhi hatiku. Jangan sombong, jangan iri dengki. Dan percayalah kalau hidup kita tuh sudah dipulihkan. Hidup kita tuh milik Kristus. Jangan minder lagi. Aku gak bisa, aku gak bisa. Aku gak bisa ngomong, aku gak bisa ini. No, kita bisa ngomong. Kita bisa lakukan, melangkah. Kalau kita gak melangkah, kita kan gak akan pernah mengalami sesuatu. Kalau kita melangkah, kita akan mengalami namanya penyertaan Tuhan. Kalau kita melangkah, kita akan mengalami sebuah kasihnya Kristus. Kita harus melangkah. Melangkah. Jangan diam. Aku gak bisa. No, kita bisa. Kita bisa. Kita bisa. Hari ini kita bisa. Hari ini kita bisa kasih contoh. Hari ini kita bisa untuk melayani orang-orang di luar sana. Melayani dengan senyuman, dengan tulus. Melayani dengan kasih. Bukan melayani dengan bersungut-sungut. Layanilah mereka. Siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Every day, every time. Setiap waktu, setiap hari. Aku percaya. Di saat kita mau merendahkan diri, kita melayani. Kemuliaan Tuhan
turun atas setiap kehidupan kita. Kita akan damai, kita akan berdekatan kasih-Nya. Dengan melayani, kita akan mengerti hatinya Tuhan. Dengan melayani, kita akan mengerti cintanya Tuhan terhadap kita. Ada amin? Belajar sesuatu hari ini, saya berdoa siapapun yang mendengarkan firman ini, kita sama-sama belajar untuk melayani. Kita sama-sama kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita sama-sama untuk melayani sesama. Tidak pilih-pilih, sekali lagi saya ngomong. Kita akan belajar sama-sama. Kalau kalian rindu, berkomitmen, aku mau melayani. Papa mamaku siapapun, taruh tangan kananmu di dada. Dan kita berdoa sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa saat ini buat siapapun yang join ibadah hari ini, buat teman-teman yang menaruh tangan kanannya di dada. Biarkan Tuhan, Engkau tunjukkan kasih-Mu, berikan mereka keberanian untuk melayani. Berikan mereka sebuah kemuliaan-Mu Tuhan, tuntun untuk mereka bisa melayani. Thank you Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan, buat ibadah hari ini, buat firman hari ini. Terima kasih, biarkan kemuliaan-Mu nyata dan hadirat-Mu nyata Tuhan buat setiap mereka. Biar kami mau melangkah, kami mau melayani sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dalam syukur, haleluya. Amin.